Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim. Allahumma ya Fattah ya Alim. Allahumma ya Fattah ya Alim. Iftah 'alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushiluna an ta'atik aw yahunu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati, kami cintai, kami banggakan keluarga besar kajian Al-Hijrah yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di pengajian KPA Al-Hijrah. Semoga Allah Ta'ala jadikan pengajian di pagi hari ini mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebetulnya tadi ketika saya masuk, Masya Allah, saya ada terlintas perasaan saya kepingin ngajak ibu-ibu mempraktekkan cara bermajelisnya Rasulullah. Jadi ada satu adab di dalam majelis, bahkan di dalam khutbah Jumat, yang tidak dipraktekkan zaman sekarang. Kalau bahasa keilmuannya sunnatul mahjurah. Sunnah cuman yang sudah ditinggalkan. Jadi zaman Rasulullah itu khutbah Jumat semuanya menghadap ke arah khatib, bukan menghadap ke arah shaf. Jadi mereka semuanya menghadap ke arah Rasulullah, melingkar. Makanya kalau misalkan ibu pastinya sering mendengar apa, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hadis yang menjelaskan apabila kalian melewati taman-taman surga maka kalian singgahlah. Maka ini hadis yang sering didengar, cuman bukan riyadul jannahnya yang saya tujukan. Apabila kalian melewati taman-taman surga maka kalian mampirlah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan taman surga itu apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, hilakul dzikir. Hilakul dzikir itu apa? Lingkaran-lingkaran majelis mengingat Allah. Lah, yang namanya seperti ini nih hilakul dzikir. Apa itu? Setengah lingkaran dengan tujuan untuk mengingat Allah. Mudah-mudahan seperti mana di dalam hadis Rasulullah bersabda, ada taman-taman surga. Semoga kita saat ini berada di dalam taman surga sesuai dengan hadis Rasulullah. Amin ya rabbal
Amin ya Rabbal. Loh Habib, apakah kalau khutbah Jumat dulunya gitu? Dulunya gitu. Maka ketika orang khutbah itu sebetulnya harusnya fokus dengan sang khotib. Cuman kalau di sistem soft, bayangkan ibu khotibnya di sini, yang duduk pojok sana ngelihat apa kalau madepnya ke depan? Ngelihatnya ke tembok. Karena kalau untuk mengo lama-lama gini tengeng. Maka yang betul ketika khutbah Jumat itu termasuk sunnatul mahjurah, menghadap ke arah khotib. Habib softnya gimana? Ketika qomat untuk sholat, maka mereka bangkit langsung mengisi soft sesuai dengan putarannya, yang depan, yang belakang, sampai terakhir. Masya Allah. Sebetulnya kalau misalkan dipikir-pikir, alangkah indahnya apa yang ada di zaman baginda Nabi dengan para sahabat. Makanya ada salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah namanya Zunairah. Zunairah ini pernah ketangkep orang kafir, ketangkep orang non-mukmin, non-muslim, lalu matanya dicongkel. Mata dicongkel itu dibandingkan perjuangan untuk mempertahankan Islam iman, itu masih lebih ringan dibandingkan yang terjadi di zaman sebelum Rasulullah. Di zaman sebelum Rasulullah, orang disisir pakai sisir besi. Maka ketika Rasulullah melihat bagaimana siksaan yang didapatkan oleh para sahabatnya, Rasulullah bersabda, tetaplah kalian teguh iman kalian, Islam kalian. Dulu orang sebelum kalian itu mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat dari kalian. Seperti kita tahu sendiri bagaimana seorang masyitoh, tukang sisirnya Fir'aun, dimasukkan dia, anaknya, suaminya ke dalam bejana yang sangat panas, penuh dengan minyak. Itu baru contoh satu. Habib yang dicongkel matanya gimana? Ketika dicongkel matanya, dia sangat sedih. Sedihnya kenapa? Kalau mata saya dicongkel, saya tidak bisa melihat Rasulullah lagi dong. Mata saya yang biasanya saya gunakan untuk menikmati wajah Nabi, saat ini sudah tidak bisa saya gunakan untuk menikmati wajah Nabi. Sedih luar biasa. Maka akhirnya Rasulullah, mata saya dicongkel. Subhanallah, mukjizat. Tidak masuk akal bisa terjadi kalau yang namanya mukjizat. Mukjizat itu tidak masuk akal, Bu. Kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Kalau masuk logika itu tidak mukjizat, karena mukjizat itu mengalahkan argumen daripada orang yang mengingkari pada saat itu. Bayangkan bulan terbelah. Itu sehebat-hebat orang zaman saat ini, itu untuk tinggal di bulan seminggu aja tidak ada yang mampu. Bagaimana kok bisa membelah bulan? Bayangkan bagaimana dari tangan Rasulullah bisa keluar air yang mencukupi ratusan orang. Tangan keluar air, keringet sak banter-banternya orang nanti segelas. Keringet. Bagaimana tangan kok bisa mencukupi ratusan orang yang mereka mengatakan segarnya air yang kami minum lebih segar daripada air manapun yang ada di belahan bumi ini. Bahkan lebih segar daripada daripada air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu dikatakan mengandung bioenergi yang sangat luar biasa. Cuman dibandingkan air yang keluar dari telapak tangan Rasulullah, maka dikatakan air Zam-Zam tidak ada apa-apanya. Bahkan air Telaga Kautsar, Masya Allah. Telaga Kautsar, Bu. Ibu tahu Telaga Kautsar enggak, Bu?
Taulah wong inna a'tayna al-kautsar sering dibaca. Itu telaga Kautsar lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Nikmatnya setetes saja minum, tidak haus selama-lamanya. Cuman air yang keluar dari tangan Rasulullah itu lebih afdal daripada telaga Kautsar. Kenapa Habib? Karena limited edition. Wa khairu ma'in 'alal ardi qad naba ma baina asabi'in nabiyil muttaba. Dikatakan air yang paling bagus, paling baik itu ialah air yang keluar dari sela-sela jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, seindah-indah zaman ialah zamannya Nabi Muhammad SAW. Cuman jenengan juga jangan nyesel. Ibu-ibu bilang, wah coba kalau saya satu zaman sama Nabi kan enak. Iya nek dadi wong mukmin, nek dadi wong kafir. Karena perjuangannya dahsyat ibu-ibu. Cobaannya yang dilalui oleh para sahabat Nabi itu bukan hal yang mudah. Bagaimana tidak, mereka melalui waktu iman Islam mereka betul-betul diuji oleh orang-orang sekitarnya, oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang awal-awal beriman dengan Rasulullah, bahkan tergolong satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bedanya orang sahabat Nabi sama kita, mereka punya jaminan surga, cuman takut tidak masuk surga. Kita ini loh, tidak ada yang jamin. Mono ki rapati wedi mlebu neraka. Ngapusu ini istiqomah, ngerasani wong yo istiqomah, alhamdulillah, astagfirullah. Mereka para sahabat sudah mendapat jaminan surga, dijamin surga, yang jamin Rasulullah. Kurang mantep apa? Cuman tidak menjadi orang yang pede terus nggelandrah, terus nggak punya akhlak, terus sak penake dhewe mboten. Seorang Abu Bakar Siddiq, seorang Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq, beliau orang yang karena takut berbicara yang tidak baik, maka meletakkan di mulutnya batu supaya kalau misalkan mau ngomong mikir dulu. Umar bin Khattab, beliau dibunuh dalam keadaan ketika ngimami sholat. Jadi lagi ngimami sholat, ada seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi maju ke depan mihrab, nusuk perutnya Umar pakai belati. Bu, ketika Umar sudah dalam keadaan lemah, lemes, minum susu keluar dari perut. Itu ada anak muda yang pakai sarung, sarungnya di bawah mata kaki. Orang sudah lemas, setelah ditusuk, minum keluar dari perut, masih sempet-sempetnya bilang kepada yang sarungnya terlalu ke bawah, anak muda, angkat sarungmu. Itu lebih bersih, lebih disukai Allah, lebih tidak disukai setan. Kok yo orang sudah dalam keadaan sakratul maut kok masih mikir ke sarunge wong. Utsman bin Affan meninggalnya lagi baca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, beliau dibunuh ketika beliau sedang membangunkan orang untuk sholat subuh. Dijamin masuk surga, cuman tidak menjadikan mereka terlena. Sa'ad bin Abi Waqqas,
ketika beliau beriman kepada Rasulullah, usianya kurang lebih masih 17 tahun. Beliau ialah seorang anak yang berbakti, seorang anak yang taat sama ibunya. Ibunya segalanya untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika ibunya dengar kalau Sa'ad ini masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad, maka ibunya bilang sama Sa'ad, kalau kamu tidak kembali ke agamamu yang dulu, maka ibu tidak mau makan, ibu tidak mau minum, ibu tidak mau sisiran. Arti sisiran ini wis tidak akan ngurusi diri sendiri, mati-mati tidak apa-apa. Sa'ad bin Abi Waqqas datang melihat ibunya, ibu makan bu. Sebelum kamu kembali dan tinggalkan Muhammad. Ibu minum bu, nanti bu sakit sehari semalam, tidak makan, tidak minum. Di hari berikutnya, ibu makan bu, nanti ibu sakit. Dah. Emak-emak ini kalau sudah tekaknya keluar, hidup lu kelar. Makanya kalau emak-emak sudah punya kepingin, dihalang-halangi. Waduh, berat. Apalagi kalau yang ngalang-halangi anaknya sendiri. Bu, jangan gini. Enggak. Bu, sehat kok. Punya asam urat, kolesterol, makan emping. Anaknya bilang, bu, jangan makan emping. Yang enggak boleh itu kalau banyak. Kalau dikit enggak apa-apa. Ibunya punya penyakit diabetes, kena serabi, putu mayang. Anaknya bilang, bu, manis. Nanti diabetesnya naik. Sekali-sekali, padahal setiap hari. Minum teh. Wow. Semoga siapapun yang hadir, yang orang tuanya masih hidup, dipanjangkan usianya insya Allah. Sedangkan yang orang tuanya sudah meninggal, semoga diberikan ampunan yang terbesar dan terluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Di hari berikutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ibunya udah lemes. Ibu makan, enggak. Pokoknya kalau kamu tidak kembali ke agama kakekmu, bapakmu, maka ibu tetap akan seperti ini. Habib, kalau ternyata di zaman ini ada model ibu-ibu seperti itu yang menyuruh anaknya, Masya Allah, tadi ketika saya masuk pas ayat wala tangkihul wala Allahumma Muhammad bentar. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Saya tadi pas naik itu pas mendengar ayat ini, jangan sekali-kali kalian menikahi orang yang menyekutukan Allah. Seorang hamba sahaya lebih baik untuk kalian nikahi daripada kalian menikah dengan seorang yang menyekutukan Allah walaupun mereka melenakan kalian. Walaupun mereka itu cakep, mengagumkan, kaya, melenakan. Cuman lebih baik kalian nikah dengan seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Bahkan dia tidak memiliki dirinya, seorang hamba sahaya. Budak. Kenapa? Kalau yang namanya orang-orang yang menyekutukan Allah mengajak kepada neraka. Sedangkan sesama orang yang beriman, walaupun mohon maaf, kerjaan biasa-biasa saja, bukan orang yang dipandang mulia, bahkan orang yang diremehkan, selama di hatinya ada iman, mengajak ending-endingnya masuk ke dalam surga. Goda seberat apapun,
Kalau yang namanya sudah mempertaruhkan Islam iman, harus kita lawan. Rintangan seberat apapun, kalau sudah mempertaruhkan Allah di hati kita, harus kita lawan. Mau cakep, mau kaya, mau baik, cuman tidak beriman, ke laut aja. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang. Ya Allah, berapa banyak orang muslimah, berapa banyak orang yang sudah berangkat haji bahkan umroh kepencut sama lawan jenis. Man bedanya lawan jenisnya ini non muslim. Dia relakan agamanya untuk ngikut ini. Dia mati, kamu selesai. Kamu mati, kamu selesai. Urusan sama dia. Urusan sama suami atau istri non-muslim ini terhapus dengan kematian. Sudah. Baik pasanganmu mati, ataupun kamunya yang mati. Selesai. Cuman kalau Allah, kamu hidup, belum selesai urusan sama Allah. Kamu mati, belum selesai urusanmu sama Allah. Setelah engkau mati, dihidupkan lagi, belum selesai urusan sama Allah. Dan memang tidak akan pernah selesai bagaimana tugas kita, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas digoda sama ibunya. Dia sayang banget sama ibunya. Luar biasa sayangnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuman ibunya bilang, pokoknya kalau kamu belum kembali, saya tidak mau makan, tidak mau minum. Mati. Taruhannya nyawa ini. Nyawa ibu yang melahirkan. Masya Allah. Berat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas membisiki ibunya. Dengan halus, tanpa ada tekanan, cuman muncul dari lubuk hati yang terdalam. Kalau perlu ibu punya 1000 nyawa. Mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. 1000 nyawa. Agar saya meninggalkan agama Islam, tidak akan saya tinggalkan. Kalau perlu ibu punya 1000 nyawa, saya tidak akan tinggalkan Islam. Pamit pulang. 17 tahun. Ibunya mikir, modar tenanan namanya. Nek Ramadan modar tenanan. Dan akhirnya makan. Akhirnya bagaimana iman Islamnya para sahabat, cintanya mereka kepada Rasulullah. Maka pantas kepada mereka diturunkan semulia-mulia makhluk, yaitu baginda yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Maka betul-betul pantas kepada mereka diturunkan Al-Quran semulia-mulia yang diturunkan oleh Allah, karena jauh daripada intervensi makhluk Al-Quran itu. Al-Quran tidak ada otak-otak makhluk di dalam Al-Quran. Plus Habib, harokat itu kan bukan dari Allah. Jangankan harokat, huruf juga bukan dari Allah. Cuman lafaz Al-Quran itu dari zaman Nabi sampai sekarang tidak berubah. Ya yang dibaca Rasulullah, yaitu yang ada di kitab-kitab Al-Quran, yaitu yang kita baca sehari-hari. Berbeda dengan orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nambahi, ngurangi, nambahi, ngurangi. Bahkan mereka rela menghapus, ini tidak cocok sama keinginan kamu. Dihapus karena tidak cocok dengan keinginan, tidak sesuai hasrat katanya. Yang Tuhan itu Allah apa kamu? Masya Allah. Kadang-kadang kalau menjelaskan ditutupi, Bu. Yang tidak cocok ini ditutupi sama mereka. Ini cerita Zunairah belum selesai ini. Ceritanya pokok main loncat-loncat nih. Ditutupi sama mereka. Kalau Al-Quran, kamu baca
dan ucapkanlah setelah membaca Al-Quran, sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Rabb dan kami taat ya Rabb. Tidak ada di dalam hati kami memusuhi apapun yang kau perintahkan di dalam Al-Quran. Belas. Al-Quran berfirman seperti itu, selesai sudah. Maka seorang Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau pulang ke rumah dari luar kota dan malamnya Rasulullah Isra Mi'raj ketemu sama satu orang yang kafir. Abu Bakar, apakah kamu sudah mendengar cerita tentang temanmu itu Muhammad? Oh belum, saya baru kembali dari luar kota. Ada apa dengan temanku itu? Dengan sahabatku tersebut? Abu Bakar sudah muslim. Dia ngomong, kalau misalkan tadi malam berangkat ke Palestina, terus kembali lagi sebelum subuh. Di malam hari, duduk. Ke Palestina langsung balik lagi. Lebih gilanya lagi, dia menyangka kalau dia terbang ke langit ke-7. Maka Abu Bakar As-Siddiq bilang apa? Yang lebih dari itu aku percaya. Aku percaya dengannya, dengan dia berkata, kalau setiap hari datang firman dari langit. Subhanallah. Kepada merekalah diturunkan Al-Quran. Langsung mendengar dari lisan baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Orang yang mencintai Al-Quran harus mencintai kepada siapa Al-Quran diturunkan. Kalau sama Al-Quran cinta, cuman kepada yang turunkan Al-Quran tidak cinta. Ajib. Kamu cinta Al-Quran, Masya Allah cinta Al-Quran. Cinta enggak kepada manusia yang diturunkan Al-Quran kepadanya? Enggak begitu. Berarti kamu orang yang enggak tahu balas budi kamu. Kalau bukan karena Rasulullah, Al-Quran itu tidak tersampaikan kepadamu. Subhanallah. Zunairah. Kembali ke Zunairah, orang yang matanya diconggak. Tahu. Allah, rasanya kayak apa Bu? Kelilipan, cuman yang batu rotok gede gitu aja, itu sakitnya luar biasa. Pernah saya kemasukan batu atau samber moto itu, subhanallah. Samber moto, tahu enggak samber moto? Samber moto itu keluarnya kapan biasanya? Azan maghrib baru keluar. Ibu kalau enggak percaya sama saya, habis azan jalan, cuman ya kalau di area perkotaan kayak ini rasa samber moto jenenge Bu. Kuliner samber moto nih kepengin jajan niki. Man kalau di area perdesaan itu, kalau di area yang jauh dari perkotaan, khususnya yang dekat-dekat sama sawah, pohon-pohon, subhanallah, azan maghrib kalau lewat jalan mesti ada yang namanya samber moto. Kalau dewe heran, koyok-koyok kompak mereka, metu maghrib. Kenapa ndak keluarnya asar ngono cek rotok padang ngono, pok isya ngono wis peteng-peteng sisan. Mungkin lalu saya mengambil hikmah lah, iya, orang kalau sudah adzan maghrib itu udah ndak boleh keluar rumah. Netep di masjid atau netep di rumah ibadah. Metu saka omah ya aja. Mungkin ada ibu-ibu yang mengatakan, saya ndak pernah kena sambar moto. Wong saya rumahnya juga di kawasan persawahan tuh ndak pernah kena sambar moto. Kok bisa? Oh naik mobil. Wajah jenengan tok ning ngene nggih ben kepengin kena sambar moto. Subhanallah. Kalau misalkan orang kena kelilipan kerikil saja sakit. Ada yang sampai matanya tergores, sakit Bu. Merah. Kemarin saya punya sahabat, semoga segera cepat sembuh insya Allah. Tabrakan di Bantul, matanya merah. Itu saya yakin sakitnya luar biasa itu. Wong natap, matanya babak belur. Matanya babak belur, terus bola matanya itu sampai merah. Merah-merah sakit, bukan karena merah kurang tidur.
Terus apa Habib yang terjadi? Dicongkel matanya, terus sakitnya kayak apa? Datang ke Rasulullah, Rasulullah mata sakit, Rasulullah congkel. Rasulullah tanya, mau aku kembalikan matamu? Mau Rasulullah. Di hati dia sedih. Kalau tidak ada mata ini tidak bisa melihat wajah Nabi, tidak bisa melihat Rasulullah. Maka mukjizat matanya kembali lagi. Mata udah dicongkel kok balik meneh ya. Coba kalau ada dokter spesialis mata yang bisa kayak gini, wah. Mungkin awak dewe datang upgrade meripat wis ra cetha. Upgrade mata. Habis lalu Zunairah gimana? Berlalu tahun demi tahun, baginda Nabi meninggal. Zunairah ini masih hidup. Ketika Rasulullah meninggal, lalu dia tahu fungsi utama mata saya yang untuk memandang wajah Nabi ini sudah tidak hilang. Dari dulu saya maniman mata saya karena indahnya memandang wajah Rasulullah. Lah sekarang wajah yang biasa saya nikmati sudah tidak ada. Berdoa sama Allah, ya Rob, kalau betul Nabi Muhammad sudah tiada, maka mata saya cabut seperti sedia kala. Buta langsung saat itu. Al-Quran ini Bu, istimewa Bu. Ada orang yang ingat, ada orang yang lalai. Padahal semuanya sebetulnya hafal. Ketika Rasulullah meninggal, maka Umar bin Khattab, ini tadi cerita Zunairah yang minta dicabut penglihatannya, Ali bin Abi Thalib, itu pendekarnya pendekar. Cuman ketika wafatnya Nabi, Ali bin Abi Thalib mau berdiri tidak bisa, lemes. Dengkul untuk didirikan tidak mampu sudah. Umar bin Khattab bilang kalau ada yang bilang bahwa Rasulullah meninggal, gal kepalanya. Sahabat yang lain diam. Waduh, Umar wis ngamuk medeni. Munafik. Sama Umar bin Khattab, itu orang munafik yang berani-berani mengatakan Rasulullah meninggal. Rasulullah itu cuma dipanggil sama Allah seperti Nabi Musa melaksanakan miqat. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika datang melihat jasad Rasulullah, Abu Bakar naik ke atas mimbar dan membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilam qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a. Dan tidaklah Muhammad kecuali utusan yang sebelum-sebelumnya juga ada utusan sebelum Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh, apakah kalian berbalik daripada jalan yang kalian sudah kalian tempuh? Balik arah? Siapa yang berbalik arah, maka tidak akan memiliki dampak buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ayat Quran. Ketika mendengar ayat ini, Umar bin Khattab sadar bahwa Rasulullah betul-betul sudah meninggal, dan dia mengatakan, kami membaca ayat ini, cuman saat ini saya tidak sadar kalau ayat ini ternyata betul-betul ada di dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Akan tetapi yang menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup, yang tidak akan meninggal selama-lamanya. Subhanallah. Satu ayat menggugah hati seorang Umar yang tadinya memenggal. Mau memenggal orang yang berkata kalau Nabi Muhammad sudah wafat.
Oh. Maka ayat-ayat suci Al-Quran ini luar biasa kok. Hebat, dahsyat. Bahkan dikatakan ada seorang ulama yang bernama Asy-Syuja'i. Asy-Syuja'i ini orang yang selalu membaca, mohon maaf, Al-Ijli. Bukan Asy-Syuja'i, Al-Ijli. Muwarriq Al-Ijli. Muwarriq Al-Ijli ini selalu membaca surat As-Sajdah. Maka ibu-ibu kalau misalkan kepingin Habib, saya ada kekhawatiran. Khawatir apa, Bu? Khawatir saya, Habib, zaman kayak gini nyari uang susah. Gimana caranya supaya rezeki saya itu cukup terus? Syukur-syukur anak saya juga cukup terus, Habib. Ada tipsnya dari Al-Quran. Seperti dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah khawatir akan kefakiran, baik aku ataupun anak-anakku. Karena aku sudah melazimkan diriku sendiri dan anak-anakku untuk setiap hari membaca surat Al-Waqi'ah. Orang yang membaca surat Al-Waqi'ah maka akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wetikere Waqi'ah. Dengan duwe anak, duwe mantu, duwe sapa wae, sambat, wah pandemi, yo bangkrut, gulung tikar, ndeprok. Bahasa-bahasa bangkrut, gulung tikar, ndeprok. Bukan hanya sekedar kita masyarakat biasa, banyak orang-orang yang tadinya sukses ketemu 2 tahun koyok ngene iki ndeprok. Oh gini. Waqi'ah. Nek mantep, nek waqi'ah ra mantep ya padha bae. Ada seorang ibu-ibu di daerah Jember, di daerah Jawa Timur. Saya sampai jam berapa ini? Oh, kayaknya di pamfletnya 9:30 ya. Oh 10. Kadang-kadang mbok-mbok ini seneng korupsi waktu lah. Didongengi ngono ki jam berapa? Zuhur. Waduh. Modar sing ngaji. Jam 10. Nanti ada sesi tanya jawab mungkin. Oke, berarti masih 15 menit lagi. Nanti 15 menit 9.45 untuk tanya jawab. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan pertanyaannya. Kalau memang Habib saya itu orang mau nanya, cuman kalau mau ngomong itu sungkan, padahal tinggal seberapa greget pengen takon wedi digeguyoni wong. Kadang-kadang ada orang mau nanya takut pertanyaannya dipikir pertanyaan sepele, kok gitu aja ndak tahu. Tak ngurusi wong liya, Bu. Kalau ibu mau menjadi orang yang baik untuk kebaikan, jangan urusan sama orang lain. Penting ibu dapat jawaban, dapat kemantepan hati, bismillah. Mau orang lain bilang ibu ndak tahu kayak gitu aja kok ndak ndak tahu, itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Yang penting saya mau tanya, saya tambah tahu. Kalau memang ada yang sungkan, mungkin kadang-kadang nek wong ngomong hilang apa ya? Udah megang mic, udah mau nanya itu, silakan kenapa? Dia apa ya? Lupa semuanya. Seperti saya kalau ketemu guru saya, itu mau ngomong apa itu tak catat dulu. Minta waktu beliau setengah jam, tak catat dulu 14 poin. Karena sebelum saya catat pernah udah tak apalin semalaman mau ngomong. Guru saya bilang, ada perlu apa kamu? Ngeplan. Ngapalinnya semalaman. Sudah ketemu sama beliau, minta doanya. Akhirnya tak tulis 1, 2, 3, 14 poin. Ada perlu apa? Yang pertama 1, 2, 14. Yang harusnya setengah jam, 1,5 jam tidak selesai-selesai. Nah, mungkin kalau memang ada yang sungkan, tulis saja. Nanti bisa dikumpulkan di pembawa acaranya. Nanti kita pilih kalau memang yang ada yang sama atau ada yang berkaitan. Jadi dijawabnya 1. Man kalau langsung, alhamdulillah
Saya juga senang kalau ada interaksi dari jamaah majelis seperti ini. Mudah-mudahan majelis Al-Hijrah diberikan istiqomah. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat Abu Bakar di saat itu kuat imannya luar biasa. Kuat imannya luar biasa. Masya Allah. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik zaman ialah zamanku. Thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Kepada mereka Al-Quran diturunkan, Bu. Dan ada orang-orang kalau misalkan butuh apapun nyarinya di Al-Quran. Kepengen obat Quran. Apa, Beb? Surat Al-Waqiah. Kepengen nanti di kuburan tentrem, tenang, ayem, ndak malaikat datang cuman ndak gawe kaget. Mungkar nakir, waduh. Saben diingetkan mungkar nakir, wah kaya apa yo. Ibu mau tenang di dalam kuburnya nanti? Ada surat yang paling mujarab menenangkan seseorang di dalam kubur. Apa itu, Habib? Surat Tabarok. Al-Mulk. Suratul Tabarok hiyal mani'ah min azabil qabr. Yang namanya surat Tabarok itu mencegah seseorang dari siksa kubur. Wah, ini kalau dibahas semuanya tentang surat-surat di dalam Al-Quran, wah, jam 10 malam rampungnya. Dikeplaki karo takmir Masjid Syuhada. Insya Allah, Bu, Masjid Syuhada ini, Bu, termasuk masjid yang sangat luar biasa, fenomenal. Saya itu lahir di Jogja. Sering kalau misalkan bapak saya jalan-jalan dulu Jumatan di sini. Itu dari dulu sampai sekarang yo mimbar yo kuwi, Bu. Ini nih mimbar yang legend. Dulu saya waktu masih kecil, kalau melihat ada orang yang di atas mimbar itu saya mikir, Masya Allah, mualim tenan ya, subhanallah. Lah kok hari ini saya ceceran karo mimbar. Dulu paman saya ada namanya Pak Musyayih Alwi, yang punya akur optik Jalan Solo atau Kota Baru ini, itu dulu sering khutbah di Syuhada. Jadi kalau misalkan melihat beliau khutbah gitu, Masya Allah, paman saya. Paman saya. Masya Allah. Habib, kalau misalkan ada orang yang mau urusan apapun di dalam mati, ana wong sekarat ora mati-mati. Masya Allah. Salah satu nikmat kematian itu orang kalau matinya cepat. Dan salah satu siksa di dalam menjelang kematian, sebulan seakan-akan kayak mau mati, nggak mati-mati. Sebulan wong sekarat. Ya Allah, Bu, dengan ibu-ibu rumah tangga semuanya, ketika orang lagi mau melahirkan, kalau sudah bukaan itu paling terakhir berapa ya? Kalau udah bukaan 10 kira-kira legon, apalagi kalau udah saya pernah mendampingi istri saya ketika melahirkan itu, Masya Allah. Lah. Kau ini jalan wegah. Lah. Cuman ketika mendapatkan bukaan 1, bukaan 1, bukaan 2, bukaan 7 itu udah mulai tegang. Wah, tinggal 2 lagi. Cuman tidak sedikit mbok-mbok ngono ki. 1 sampai 10 ngono kira hitungan menit, Bu. Aduh, mules, baru masuk mobil brojol. Brojolnya di mobil Xenia, anaknya namanya Sania. Loh, ini nyata, Bu. Ibu-ibu hamil, bawa rumah sakit, oh mas, enggak kuat. Wes, bawa rumah sakit, enggak punya mobil, tonggonya dodok. Mas,
mobilnya mau kemana? Istri saya mau melahirkan. Saya niane metu. Baru masuk mobil, nama anaknya Senia. Bukan Senia, Sania. Member ono nian-niane. Habib ini orang meninggal, enggak meninggal. Bacakan surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du. Beb, sudah meninggal, Beb. Udah mati. Bacakan apa? Surat Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang telah meninggal di antara kalian. Insya Allah. Multifungsi, Bu. Al-Quran mau apa aja. Bahkan ini salah satu cerita yang sering saya ceritakan. Ada Al-Quran ngusir jin ya bisa, Bu. Orang kesurupan wacake Al-Quran metu. Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar ini, Bu. Muridnya Imam Syafi'i. Ada orang kesurupan. Bingung ini anaknya, bingung. Wah, ini siapa ini? Mbah Dukun. Kiai yang bisa dukun siapa? Karena mohon maaf, Bu, kiai itu ada yang memang spesialis urusan gaib tadi konten. Karena dia memang betul ahli dzikir, yang bangsa gaib itu takut sama dia. Wah, ini bingung dodok rumahnya ulama besar yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal terkenal orang alim, fakih, cuma tidak terkenal dukun. Tidak terkenal kalau ada kesurupan itu kepepet orang dodok. Ada orang kesurupan, minta tolong. Turun pakai baju, turun dari rumahnya ke rumah orang yang kesurupan. Wah. Ibu-ibu kalau memang tidak punya ilmunya, hati-hati sama yang namanya jin nyurupi, Bu. Takut-takut bukan mencelakai dirinya sendiri, mencelakai Anda. Nah, ini Imam Ahmad bin Hambal langsung ambil jempolnya, dipencet sekencang-kencangnya sambil membaca satu ayat. Allahu amaraka hadza am 'alallahi taftarun. Apakah Allah memerintahkanmu untuk ini atau kalian ini mendustakan Allah? Cuman satu ayat. Jinnya langsung, ampun, ampun, ampun. Saya tidak kemari lagi. Ampun. Sadar orangnya. Udah, Pak. Kamu kesurupan jin. Satu ayat tok. Selang beberapa waktu kesurupan lagi. Jinnya sama. Aku kembali lagi kemari. Hahaha. Bapaknya udah tahu. Aku punya penangkalnya. Aman. Ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Dok. Pedin. Dok. Kiai. Yang buka anaknya Imam Ahmad bin Hambal, yang dulu kesurupan lagi. Anaknya mikir, mohon maaf, bapak saya sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah terus yang kesurupan gimana? Jangan khawatir, saya ketika bapak saya nambani, saya juga ikut menemani bapak saya akan ke sana nambani anaknya. Wow, pakai baju bapaknya, pakai pakaian bapaknya, jalannya persis seperti bapaknya. Sang anak ini duduk mencet jempol persis seperti ayahnya. Allahu amaraka hadza am 'alallahi taftarun. Keriang, geli. Kok dibacakan satu kali rakutan. Allahu amaraka hadza 'alallahi taftarun. Sing biyen di yang dulu mana? Loh. Maksudmu apa? Dulu ketika ada yang membacakan ayat ini,
diriku langsung terasa panas. Dan aku tidak kuat lama-lama di sini. Karena ayat ini dibacakan oleh orang yang hatinya selalu ada Allah. Cuman kalau sekarang, kowe karo aku pinter aku, keri, ora mandi. Ternyata Bu, ayat-ayat Al-Quran juga tergantung bagaimana orang yang membacanya. Bagaimana tingkat kekhusyuannya, tingkat pendalamannya, tingkat ketundukannya kepada Allah. Mandinya Al-Quran, mujarabnya Al-Quran. Pahala jelas, cuman keutamaan tergantung siapa yang membaca, bagaimana membaca. Maca Al-Quran selonjor sambil bau basikil. Bismillahirrahmanirrahim. Maca Al-Quran sambil HP-nya ditaruh di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang seperti ini keutamaan Al-Quran? Rubba talil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, sedangkan sejatinya Al-Quran sedang mencaci maki dia. Kamu mengurangi hak-hakku. Harusnya kamu baca aku dengan seksama. Kamu baca aku dengan adab. Sekarang kamu malah meremehkanku. Kamu membaca dalam keadaan tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Apa kamu tidak sadar? Ini firman siapa? Ini ada Imam Syekh Muarrik Al-Ijli. Ketika mau menjelang kematian, ini ketika mau meninggal ini, Al-Ijli ini, dari wajahnya keluar cahaya, dari perutnya keluar cahaya. Bingung ini teman-temannya. Kok orang bisa jadi kayak sinar kayak gini, ada apa? Maka di menjelang kematian orang sadar. Melihat orang lagi kayak kaget ini. Mabikum. Kalian kenapa? Kami melihat wajahmu mengeluarkan cahaya. Kami melihat dari perutmu keluar cahaya. Bahkan dari kakimu keluar cahaya. Maka beliau menjawab, itu karena aku selalu membaca surat As-Sajdah. Cahaya itu merupakan cahaya daripada surat yang selalu aku baca, yaitu surat As-Sajdah. Jangankan saat ini, setiap kali aku membaca surat As-Sajdah, maka aku melihat tubuhku penuh dengan cahaya surat As-Sajdah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa mendapat keberuntungan terbesar dari firman-firman Allah dari Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi pelipur hati kita. Al-Quran menjadi penghias pandangan kita. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi hal yang selalu kita baca, baik di siang hari ataupun di malam hari. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi saksi bagi kita bahwa kita ialah hamba-hamba yang taat kepada Allah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sangat penting juga untuk kita ketahui. Apa itu Habib? Mengenai urutan di dalam Al-Quran. Habib, ayat yang pertama diturunkan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuman kenapa Iqra itu malah di penghujung Al-Quran? Harusnya di depan. Ibu harus tahu pengaturan Al-Quran awal, kedua, ketiga itu tauqifiyah min kibalillah melalui Nabi Muhammad SAW. Itu yang mengatur Allah melalui Rasulullah SAW. Jadi tidak ada intervensi makhluk. Habib
Kenapa? Adapun alasan kenapanya yang tahu hanyalah Allah. Kalau dibilang dari yang paling panjang suratnya, enggak juga, ada surat yang lebih panjang daripada sebelumnya. Kalau surat yang paling pendek itu yang terakhir, harusnya inna a'toina surat terakhir. Cuman ini enggak. Urutan Al-Quran, bahkan nama surat Al-Quran, bahkan juz dalam Al-Quran, itu yang sudah menentukan Rasulullah sendiri. Dan urutannya tidak tergantung dengan kapan diturunkan. Maka kalau ibu melihat ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu apa? Diturunkannya ketika Rasulullah masih di kota. Rasulullah di Mekah sama di Madinah itu lamaan di Mekah. Setelah beliau menjadi Rasul 13 tahun di Mekah. Rasulullah di kota Madinah itu hanya 10 tahun. Cuman memang efek daripada beliau di Madinah itu lebih dahsyat daripada beliau di Mekah. Orang yang beriman kepada Rasulullah jauh lebih banyak setelah beliau tinggal di kota Madinah. Cuman di dalam Al-Quran kita melihat surat Madaniyah atau yang diturunkan di Madinah lebih depan daripada turun yang diturunkan di kota Mekah. Karena memang penentuan dulu atau belakangan peletakan surat, juzuk, ayat bukan tergolong kapan. Cuman memang sudah diatur oleh Rasulullah. Seperti ketika Rasulullah mau meninggal dunia, Bu. Subhanallah, Ibunda Fatimah. Mudah-mudahan ibu kelak di akhirat berjumpa dengan Ibunda Fatimah. Kenapa dikatakan Ibunda Fatimah? Karena menjadi pemimpin ahli surga 4 wanita. Mudah-mudahan ibu termasuk golongan soft di belakang mereka berempat. Allahumma amin ya rabbal. Yang pertama ialah Siti Asiyah, istri Fir'aun. Yang nomor 2 ialah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Kenapa namanya Siti? Karena kalau orang-orang Arab menyebutnya Sayyidati. Cuman berhubung ketemu orang Indonesia, nek Sayyidati kesuwen dadine Siti. Yang nomor 3 Siti Khadijah atau Sayyidati Khadijah, istri baginda Nabi yang baru-baru ini viral katanya seorang Nasrani. Gemblung. Orang tidak pernah belajar, cuman dikasih mic untuk ceramah agama, jadinya kayak gini, Bu. Sak metune ning utek ditokke, padahal tidak sesuai dengan koridor yang ada. Ibunda Khadijah manusia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Alal itlaq. Bahkan lebih dulu dari siapapun istri Rasulullah yang namanya Khadijah. Yang pertama kali masuk Islam itu perempuan namanya Khadijah. Sampai mati, sampai meninggalnya beliau tetap mendukung suaminya di dalam menggelorakan Islam. Kok disebut Nasrani? Are you crazy? Oh yes. Yang nomor 4 ialah Siti Fatimah, putri baginda Nabi. Ketika Rasulullah mau meninggal, Rasulullah bilang sama Siti Fatimah, Fatimah, setiap tahun malaikat Jibril murojaah Al-Quran denganku sekali. Cuman tahun ini 2 kali. Nah, itu murojaahnya itu atau ngulang-ngulang Al-Quran itu persis seperti yang ada di Al-Quran ini urutannya. Persis. Juz pertama, juz kedua, juz ketiga, sampai Qul a'udzu binnas juz terakhir. Lalu Rasulullah berkata kepada Siti Fatimah lagi, Fatimah, aku tidak menyangka penyebab hal ini ialah karena tahun ini aku meninggal. Nangis Siti Fatimah. Rasulullah bilang beliau akan meninggal dunia. Nangis.
melihat sang putri menangis, Rasulullah tidak tega. Dan bilang lagi, mengisyaratkan kepada Fatimah untuk mendekat lagi. Aku mau bisik-bisik sama kamu lagi. Bisikannya gini, Fatimah, yang pertama nyusul aku ialah kamu. Bu, kira-kira kalau suaminya ibu bilang menjelang ajalnya, istriku kok kelihatannya aku mati, ibu nangis. Terus dibisikkan lagi, sebentar lagi kamu juga nyusul. Kira-kira ibu nangis apa enggak? Ngeplak bojone, ngawur, mati-mati dewi, ojo ngejak-ngejak. Cuman Siti Fatimah dibisiki sama Rasulullah, yang pertama kali nyusul dari keluarga kita kepadaku kamu Fatimah. Ketawa. Bahagia Fatimah. Tidak jauh-jauh dari bapaknya. 6 bulan setelah meninggal Rasulullah, Siti Fatimah meninggal. Dibisiki sama Rasulullah, yang pertama kali nyusul aku kamu Fatimah. Ketawa. Saya membayangkan kalau misalkan istri saya bilang gitu, Mas kok kayaknya aku mau mati, nangis saya. Mas jangan takut, mimpi saya setelah saya mati kamu luwih gerung-gerung. Wah. Cuman kalau Siti Fatimah malah tertawa, bahagia, cepat ketemu Rasulullah lagi. Nah ini di sini diambil hikmah murajaah Al-Qur'annya Rasulullah yang seperti mana Habib? Seperti urutan Al-Qur'an. Karena memang itu tauqifiyah. Jadi peletakan penentuan juz pertama, juz kedua bukan karena waktu kapan diturunkan, cuman karena memang itu dari Allah yang menentukan Rasulullah. Jadi Allah yang menentukan, Nabi Muhammad menyampaikan ketentuan ini. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Bahkan nama suratnya dari Rasulullah. Bahkan berhenti ayat Rasulullah. Atau nggih? Mungkin masih ganjel atau ada yang belum clear? Karena kan penyusunan Al-Quran itu kan setelah beliau Nabi Muhammad meninggal 20 tahun kemudian, yaitu ketika Khalifah Utsman itu barulah tersusun Al-Quran seperti yang sekarang ini. Itu bagaimana? Harus diketahui yang di Khalifah Khalifah Utsman bin Affan itu bukan penyusunan, Bu. Akan tetapi pencatatan dan dijadikan format buku. Dulunya Al-Qur'an itu dihafalkan para sahabat. Jadi dulunya mereka Al-Qur'an itu di hati, bukan di buku. Cuman memang ada yang nulis di kain, di kertas, di kulit. Dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, diletakkan di putrinya yang bernama Hafsah. Bukan disusun, cuman dicatat. Kenapa kok dicatat Habib? Ada kekhawatiran kalau nanti mati banyak orang yang hafal Quran, jangan-jangan nanti Quran ini bisa hilang. Karena pernah satu waktu yang meninggal dari para sahabat Nabi yang hafal Quran banyak. Ini kalau yang hafal-hafal meninggal, sedangkan tidak bisa diteruskan kepada setelahnya, gimana? Umat Islam tambah banyak. Yang penghafal Al-Quran jumlahnya jauh sedikit daripada daerah-daerah yang harus tersampaikan Al-Quran. Terus gimana? Sayyidina Utsman memerintahkan Sayyidina Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran di dalam kertas, lalu dibagikan fi amsor, 5 mushaf. Dari 5 mushaf ini berkembang orang pada nulis, pada menghafal, pada nulis, pada menghafal. Jadi perlu diketahui yang ditulis itu formatnya menjadi satu buku, satu mushaf, bukan susunannya. Susunannya sudah ada di hati para sahabat dengan hafal Al-Quran mereka. Sama-sama. Pertanyaannya bagus, Masya Allah.
Ya Allah. Allah. Setelah ini baru jenengan depan dulu, baru yang belakang. Kok banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti mau tanya, kalau kita sholat, itu surat-surat yang kita baca itu apa harus turun misalnya surat 112, 113, atau kita boleh pindah 100, terus kita lagi pindah lagi 99 gitu. Apakah boleh? Jadi harus turun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya di dalam sholat. Ya. Ini saya YouTube-kan, jadi nanti saya tulis tanya jawab dengan ibu-ibu Al-Hijrah. Ya, jadi sesi tanya jawabnya saya pisah-pisah. Pertanyaannya sangat mengena ketika orang membaca Al-Quran di dalam sholat. Apakah harus runtut? Atau rakaat pertama 1 sampai 12, rakaat kedua nanti 50 sampai 60. Yang pasti ibu, ketika ibu membaca Al-Quran yang wajib di dalam sholat itu hanya surat Al-Fatihah. Jadi ketika terburu-buru sholat sunnah, tidak membaca surat pun sah. Cuman memang afdolnya membaca Al-Quran. Cuman makruh kalau membaca Qurannya cuman 1 ayat. Allahu Akbar. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ini makruh. Bisa menjadi haram kalau niatnya mempermainkan Al-Quran. Bisa menjadi haram kalau niatnya mempermainkan Al-Quran. Nah, sekarang Habib kalau ayat rakaat pertama 1 sampai 10, rakaat kedua apakah harus 11 sampai 20? Enggak. Karena rakaat pertama dan rakaat kedua sudah beda peraturan. Sudah beda segmen. Jadi kalau yang batal 1 rakaat, ya bukan kok semuanya sholat harus diulang. Ya berarti ya harus mengulangi 1 rakaat. Misal ketinggalan ruku atau ketinggalan sujud di dalam rakaat. Maka kalau misalkan ibu membaca 1 sampai 10 di rakaat pertama, boleh membaca ayat yang jauh, bahkan boleh surat yang lain. Tidak ada kok harus runtut, tidak. Cuman kalau ibu sedang membaca Al-Quran di luar sholat, maka baiknya dibaca runtut. Untuk apa, Beb? Agar semua menjadi saksi bahwa ibu membacanya. Jangan diloncat-loncat. Saya itu membaca Quran, Habib, sesuai dengan keinginan Allah. Buka Qurannya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku ayat yang paling ingin aku baca. Bismillah. Nah, ini yang diinginkan Allah. Besoknya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang paling engkau inginkan untuk aku baca. Ini namanya ngawur. Karena yang bagus kamu baca dari awal sampai akhir. Dari surat Al-Baqarah tanpa terlewatkan 1 huruf pun. Karena sekarang posisinya sedang beribadah dengan membaca Al-Quran. Beda beribadah membaca Al-Quran, jangan terlewatkan 1 huruf. Beda sholat. Karena sholat itu disunahkan membaca Al-Quran berapapun. Walaupun 1 ayat, iya, cuman makruh. Habib kalau 1 surat sama ayat bagus mana? Bagusan surat yang komplit daripada ayat yang petal-petal. Gitu nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diarti insyaallah. Mungkin yang satu lagi. Insyaallah pertanyaannya juga baik. Habib, kan Al-Quran itu sudah tercatat di Lauhul Mahfudz. Bahkan sebelum diturunkan ke Rasulullah, Al-Quran itu sudah komplit di Lauhul Mahfudz. Lalu diturunkan oleh malaikat Jibril sesuai dengan tahapan-tahapan, sesuai dengan perintah Allah. Nah, kok ini dicatat di zaman Sayyidina Utsman bin Affan? Mungkin saya merevisi ulang apa yang saya omongkan mungkin.
Sayyidina Utsman itu dibukukan. Sebelum Sayyidina Utsman sudah tercatat, cuman tercecer, belum berbentuk format buku. Masih ada yang di kulit, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, cuman di zaman dikumpulkan, diletakkan di Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Nah, lalu yang di Lauhul Mahfuz kok? Yang di Lauhul Mahfuz kan bukan konsumsi kita. Yang konsumsi kita ialah setelah didengar para sahabat dari Rasulullah. Itu pun nanti kalau misalkan kita memasuki ilmu Al-Quran, Bu, Al-Quran itu ada yang mansukh lafdhan wa ma'nan, ada yang mansukh lafdhan la ma'nan, ada yang mansukh ma'nan la lafdhan. Waduh, ini kata tadi mumet nih. Jadi Al-Quran yang ada di kitab Al-Quran sekarang itu sesuai dengan ketentuan Rasulullah, dicatat urut runtut, tidak kurang satu huruf pun. Cuman dulu zaman Rasulullah ada ayat-ayat yang juga dari Al-Quran, cuman sudah dihapus, baik hukumnya ataupun lafadznya. Ada yang dihapus lafadznya, cuman tidak hukumnya. Ada yang dihapus hukumnya, tidak lafadznya. Jadi intinya Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, itu sama para sahabat dihafal. Ketika mereka khawatir hafalan-hafalan ini bakal habis dengan meninggal atau dengan gugur di medan perang, maka mereka memutuskan untuk merangkum Al-Quran semuanya dari penghafal-penghafal Al-Quran, ditulis. Setelah ditulis, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan tercetus pemikiran, dibukukan menjadi satu buku. Jadi mudah untuk dikirim ke sana dan ke sini. Saya kadang-kadang pergi ke Batam. Di Batam ada pulau namanya Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat ini ada dulu orang alim soleh hafal Quran yang menulis Al-Qurannya sendiri. Belajarnya di Mesir tahun 1800 atau 1000 berapa ratus lah pokoknya. Jadi ketika mereka sudah mengetahui format buku, tidak ada keraguan di dalam urutannya. Makanya dikatakan Mushaf Utsmani. Kenapa kok dinamakan Mushaf Utsmani? Karena awal muasal yang memushafkan Al-Quran itu Sayyidina Utsman bin Affan. Itu jawaban yang pertama. Jadi kalau yang di Lauhul Mahfuz itu bukan konsumsi kita. Itu ialah yang sudah ditetapkan Allah. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan kepada Nabi sesuai dengan waktu kondisi yang dilalui oleh Rasulullah. Subhanallah, sebelum apapun kejadian, Allah yang maha tahu nih. Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Itu maha taunya Allah. Itu pertanyaan yang pertama. Allah, di ngapunten nggih, kula niku cen uteke rada error. Jadi kalau ada orang yang tanya dua gitu, lagi jawab yang pertama, pertanyaan keduanya lupa, mungkin boleh diulang, Bu. Bukan faktor usia, saya masih muda, faktor sering ngeblank. Tadi pertanyaan yang keduanya apa saya lupa. Oh, odoj, ya. Ya. Ya, nah ini baru ingat, odoj, kata kuntinya odoj. One day, one juice. Habib, menurut Habib, odoj itu gimana? Bu, namanya kegiatan itu memang motivasi. Untuk memotivasi, boleh. Cuman kalau untuk amaliyah sendiri atau pribadi, tergantung dengan masing-masing. Jadi kalau memang ada orang yang termotivasi dengan one day, one juice, kalau tidak diginikan, saya tidak pernah baca Al-Quran, Habib, dan itu banyak. Ada orang yang kalau tidak di susu-susu sama admin WA, Bu, sudah belum jusnya?
Ditunggu kabarnya ya. Kalau ndak disusu-susu gitu, ketemu Quran sebulan sepisan, maka dia sengaja pertamanya lagi semangat-semangat, masuk grup one day one juice. Seminggu pertama lancar, minggu kedua berantakan. Baru baca setengah, sudah belum? Alhamdulillah, padahal turun. Suaminya bilang, bohong kamu, belum baca 1 juz kok sudah bilang alhamdulillah. Oh, ini istrinya pinter ngapusi tenan. Kan aku bukan mengatakan sudah, aku bilang alhamdulillah. Di dalam hati aku lanjutkan, baru 1/4 juz. Nah, kalau ini amanah masing-masing. Ini kepercayaan amanahnya masing-masing, saling menjaga amanah. Itu hanya memotivasi, mendorong. Cuman boleh Bu, Ibu untuk yang motivasi harian 1 juz. Cuman kalau untuk yang tadabbur Ibu sendiri waktu lain. Ya Allah, 1 juz itu paling berapa jam sih Bu? 1 jam Bu. Mohon maaf Bu, ikatan cinta berapa jam Bu? Ada enggak di sini yang nonton sinetron-sinetron? Yang enggak ada 5 orang, yang lainnya Bu, berapa banyak orang melewatkan waktunya untuk hal-hal yang dia berjam-jam. Kalau yang tadi bilang enggak nonton sinetron, ngopeni putu pirang jam. Yang enggak nonton sinetron tadi, kira-kira kalau bercandaria sama cucunya berapa jam? Enggak pernah. Wes kalau memang yang enggak ngopeni cucunya, ini pasti jenengan pernah melakukan. Tidurnya berapa jam? Kalau untuk tidur saja kita lewatkan waktu berjam-jam, untuk duduk apalagi yang sudah punya konsekuen mau ikut 1 hari 1 juz. Nah, habis maghrib sampai isya ataupun sebelum tidur izin sama suaminya, suamiku, kamu ada butuh sama saya enggak? Seperti Siti Zulaikha Bu. Siti Zulaikha setelah menikah sama Nabi Yusuf tambah kenal sama Allah. Cintanya kepada Nabi Yusuf tertutup dengan cintanya sama Allah. Setiap malam bilang sama suaminya Nabi Yusuf, wahai suamiku, apakah kamu ada perlu sama aku? Enggak wahai istriku. Memang kenapa? Kalau kamu sudah tidak ada perlu sama aku, izinkan aku untuk munajat dengan Allah. Aku sudah rindu sama Allah mau munajat. Apakah kamu mengizinkannya? Ya enggak apa-apa, aku sudah mau istirahat kok. Siti Zulaikha pun munajat sama Allah. Jangan kok turu, Pak, tak turu saya Pak. Kalau mau tidur tanya dulu sama suaminya. Siapa tahu suaminya kepengen ngopi. Siapa tahu suaminya kepengen ngeteh. Siapa tahu suaminya lapar Bu, pengen makan. Jenengan kok guyang-guyu ki? Pikirannya kemana? Siapa tahu suaminya lapar, mau minta makan segen karena ngelihat ibunya sudah capek. Cuma ndak ada salahnya ibu tanya, suamiku, kamu ada perlu sama saya ndak? Ada perlu ngomong. Apa yang kamu perlukan saya siapkan. Wong saya istrimu kok. Jangan ternyata suaminya lapar mau bilang sama ibu, sungkan ibu juga ndak tanya. Ibu tidur ngangkring. Sambatene ngangkringan bojo edan, ngeleh ngono ki gak ditawani panganan. Sambate malah karo sing dodol angkringan. Suamiku kamu ada perlu ndak? Ndak ada. Saya juga sudah mau tidur. Ya sudah, saya tak nyicil baca Al-Qur'an 15 menit nanti saya menyusul tidur. Ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur apa? Syukur-syukur bangun malam baca Al-Qur'an lagi.
Apalagi bagi ibu-ibu yang susah tidur itu. Sambat sama Ustaz, Habib, saya itu kalau tidur susah. Gampang. Wudu, pakai rukuh, buka Quran. 15 menit dijamin ngantuk. Kok bisa toh Bib Al-Quran ini seperti itu? Karena setannya memang hebat yang goda kita untuk membaca Quran. Bukan karena Qurannya, cuman karena setannya disebul kita. Tidur. Begitu Bu ya. Jadi odoj itu tidak ada salahnya sama sekali. Bagus untuk memotivasi orang yang jarang ketemu Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya bisa mentadaburi Al-Quran. Ada ulama Bu yang baca Al-Quran sehari cuma 1 ayat. Karena tidak mau pindah dari ayat lain ke ayat yang lain, kecuali dia sudah betul-betul merasakan nikmatnya ayat yang dia baca. Ayat itu diulang-ulang Bu. Setiap kali membaca kenikmatan, tidak lego, baca lagi. Setiap kali 1 ayat nikmat, dibaca terus-terusan. 1 hari cuma 1 ayat. Cuman jangan dijadikan dalil wong ngeset. Habib saya termasuk madhab itu. 1 hari 1 ayat. Beda orang yang menikmati sama beda orang yang males membaca. Begitu Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah saya di dalam tutur kata, di dalam menjawab. Saya mohon ampun, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi majelis yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.